Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada hari ini kita bertemu dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 1. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kalian nanti mengisi presensi kehadiran untuk mengecek kehadiran hari ini. Dan setelah itu, mari kita berdoa bersama-sama agar dalam pembelajaran ini berlangsung dengan lancar, tanpa hambatan sedikit pun. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi. Setelah ibu nanti menyampaikan, diharapkan kalian dapat menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau yang didengar. Kalian juga diharapkan nanti bisa menentukan ciri-ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau yang didengar. Kemudian kalian juga nanti diharapkan bisa menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca dan yang didengar. Dan yang terakhir, kalian nanti diharapkan bisa menyusun kembali teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Untuk penguatan materi ini akan ibu tayangkan sebuah cuplikan karya dari Ismail Marzuki dengan judul Rayuan Pulau Kelapa. Mari kita cermati dan simak dari tayangan video berikut. Anak-anakku yang ibu sayangi, setelah kalian tadi melihat cuplikan dari tayangan lagu Rayuan Pulau Kelapa, kalian bisa mencermati isi dari lagu tersebut. Ternyata isinya apa? Tentang keindahan alam Indonesia. Nah, ini ada kaitannya dengan yang akan kita bahas, yaitu tentang teks deskripsi. Sekilas tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah suatu teks yang gagasan utama disampaikan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek, baik tempat, suasana, dan peristiwa tertentu secara rinci, detail, dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah merasakan sesuatu apa yang dituliskan oleh penulis. Atau singkatnya, teks deskripsi, tulisan yang menggambarkan suatu objek. Contohnya, objek
di objek wisata Guci akan berbeda dengan objek yang ada di Jakarta. Itu perbedaannya anak-anakku. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Baik anak-anakku yang ibu sayangi, ibu lanjutkan untuk materi selanjutnya. Tujuan dari teks deskripsi. Tujuannya 1. Mendeskripsikan objek dengan cara merinci secara subjektif. Ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, melukiskan secara rinci sekonkret mungkin sehingga pembaca seakan-akan merasakan apa yang dialami oleh penulis. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian tadi tahu tujuan apa saja yang ada dalam teks deskripsi, sekarang materi selanjutnya, ciri-ciri aspek kebahasaan teks deskripsi. 1. Kalimat berupa rincian. Contoh, ibu yang baik. Nah, kalimat rinciannya baik ini bagaimana? Oh, ia suka menolong pada semua orang. Dia punya kasih sayang yang bagus dan ramah. Itulah ciri dari ibu yang baik. Kemudian ciri kebahasaan teks deskripsi yang kedua, terdapat sinonim yang sangat kuat. Contoh, pada kata pantai sangat indah. Nah, indah ini sinonimnya banyak sekali. Contoh, molek, memukau, dan sebagainya. Sekarang aspek kebahasaan yang ketiga, terdapat majas. Dalam teks deskripsi banyak majas-majas, misalnya majas personifikasi, majas hiperbola. Nah, di sini contohnya pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Contoh yang lain, angin pantai dengan lembut mengelus wajah. Ini adalah contoh majas. Dan yang terakhir, ciri aspek kebahasaan teks deskripsi, bahasa yang konkret. Contohnya, pasir putih itu berwarna-warni. Kata warna-warni bisa dikhususkan atau dikonkretkan menjadi warna merah, kuning, dan hijau. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan suatu atau melukiskan secara konkret suatu objek seperti suasana, peristiwa, benda. Untuk yang kedua, objek yang dibicarakan ini khusus pendapat personal atau pendapat masing-masing atau pribadi. Kemudian ciri yang ketiga, deskripsi yang baik adalah deskripsi yang dirasakan oleh pembaca seperti apa yang dirasakan oleh penulis dalam isi teks tersebut. Anak-anakku yang ibu sayangi, untuk materi berikutnya adalah jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenisnya yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Dan yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks dari bagian yang lain. Contohnya, cerpen dan novel. Anak-anakku yang ibu sayangi, demikianlah pemberian materi tentang teks deskripsi pada hari ini. Barangkali nanti kalian ada kesulitan atau kendala, silakan kalian bisa berdiskusi bareng atau belajar kelompok dengan temanmu. Mudah-mudahan dalam belajar kelompok kalian nanti bisa menemukan titik temu. Tetapi seandainya kalian masih ada kendala atau masih ada kesulitan, silakan nanti kalian bisa men-share lewat WhatsApp group. Yang penting kalian jangan patah semangat dan tetap semangat dan semangat untuk belajar agar kalian tetap menjadi anak yang pintar. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.